Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Hasanah Batik TV yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampai detik ini masih terus memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Bahkan kalau kita renungkan, Allah tidak pernah putus memberikan nikmatnya kepada kita selama hidup di dunia ini. Dan nikmat itu tidak hanya di dunia, bahkan nanti akan sampai akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berproses menjadi hamba-hamba Allah yang semakin mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV yang berbahagia, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya dalam kehidupan di dunia ini. Apa yang dua itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dikenal dengan hadis. Dari hadis ini bisa dipahami, jika saudara-saudaraku sekalian, kita semua ingin selamat hidup kita di dunia, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya, bagaimana supaya kita bisa selamat dengan Al-Quran dan sunnah itu? Maka salah satu caranya adalah kita harus mampu menginstal Al-Quran itu ke dalam diri kita. Ibarat kita adalah komputer, maka Al-Quran adalah softwarenya. Maka software berupa Al-Quran itu harus kita instal ke dalam diri kita, sehingga komputer itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan-keperluan kita. Bisa untuk mengetik surat, bisa untuk membuat PowerPoint, untuk presentasi dan sebagainya. Demikian juga Al-Quran, apabila kita install ke dalam diri kita, maka diri kita akan terbimbing dengan Al-Quran dan sunnah itu. Saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV yang berbahagia, adapun cara menginstal Al-Quran itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu mewiridkan membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 halaman saja. 1 halaman itu hanya 5 menit. Dibaca saja tanpa tahu artinya, tanpa tahu maksudnya. Karena ternyata dengan membaca saja itu sudah berpengaruh dalam kejiwaan seseorang. Ada sebuah penelitian di Amerika yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi di Amerika. Ada 2 kelompok manusia. Satu kelompok dibacakan Al-Quran dalam waktu tertentu, dan yang satu kelompok dibacakan bahasa Arab tapi bukan Al-Quran, tapi dilakukan seperti membaca Al-Quran. Setelah penelitian itu selesai, mereka menyimpulkan bahwa kelompok yang dibacakan Al-Quran, sama-sama mereka tidak ngerti bahasa Arab, itu ketenangannya meningkat 60%. Sementara yang dibacakan bahasa Arab yang bukan Al-Quran meningkat juga, tapi 30% saja. Artinya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran saja, itu sudah sangat berpengaruh dalam kejiwaan seseorang.
Maka Rasulullah pernah menyampaikan, membaca Al-Quran saja walaupun tidak tahu artinya, belum diamalkan, sudah dapat pahala. Satu-satunya kitab di dunia ini yang membacanya saja sudah dapat pahala adalah Al-Quran. Yang kedua, ditadaburi, dibaca dengan ditadaburi, dibaca artinya, dibaca tafsirnya atau dibaca tadaburnya. Minimal satu hari satu ayat saja. Kemudian yang ketiga, dibaca untuk dihafalkan. Targetnya sangat sedikit sekali, 1 tahun nambah 3 ayat saja. Tidak usah banyak-banyak, 1 tahun nambah 3 ayat saja, itu sudah luar biasa bagusnya. Tapi dengan catatan ayat sebelumnya tidak boleh lupa. Jangan sampai sudah sampai ayat 9, ayat ke-1, ke-2, ke-3 lupa. Maka kata Rasulullah, orang yang dalam hatinya ada hafalan Al-Quran itu seperti rumah yang berpenghuni. Rumah itu indah, bersih, tertata dengan baik. Tapi orang yang jiwanya tidak ada hafalan Al-Quran, bagaikan kalbaitil khorib, seperti rumah kosong yang sangat kotor, tidak nyaman dipandang, kumuh, bahkan mungkin banyak jin di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari Al-Quran kita install dalam diri kita, sehingga Al-Quran itu betul-betul nanti bisa mempengaruhi pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang selamat dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.